Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Sulistiawati, akan melanjutkan materi IPA, yaitu mengenal mikroskop dan cara menggunakannya. Sebelum menggunakan mikroskop, kita harus mengenal bagian-bagian mikroskop. Nah, mikroskop dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Nah, bagian optik itu apa saja ya? Yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler yaitu lensa yang berhubungan langsung dengan mata, berfungsi membesar bayangan objek. Ada 3 macam lensa okuler, yaitu pembesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Bagian optik mikroskop selanjutnya adalah lensa objektif. Lensa objektif yaitu lensa yang berada di dekat objek yang diamati, berfungsi memperbesar bayangan benda. Ada 4 macam lensa objektif, yaitu perbesaran 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Selanjutnya adalah diafragma. Diafragma yaitu bagian optik mikroskop yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Selanjutnya, cermin. Cermin berfungsi mengarahkan sinar atau cahaya pada objek yang diamati. Cermin ada 2 sisi, atas dan bawah, cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan bila sumber cahaya cukup terang. Cermin cekung digunakan bila sumber cahaya kurang terang. Nah, itu adalah bagian-bagian optik mikroskop. Jadi ada 4, lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Selanjutnya adalah bagian mekanik mikroskop, yaitu tabung mikroskop, berfungsi menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Yang kedua, pegangan atau lengan mikroskop, berfungsi sebagai pegangan baik pada saat membawa atau memindahkan mikroskop. Selanjutnya, meja benda, berfungsi untuk meletakkan preparat atau objek yang akan diamati. Selanjutnya, pegangan sedia, berfungsi untuk menjepit sediaan preparat atau objek yang akan diamati agar tidak bergeser ketika diamati. Selanjutnya adalah skrup pengarah halus, berfungsi untuk mendekatkan atau menjauhkan lensa objektif terhadap preparat secara perlahan. Selanjutnya, skrup pengarah kasar, berfungsi untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat. Selanjutnya, kondensor, berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke objek benda yang diamati. Selanjutnya adalah sendi inklinasi, berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Selanjutnya, kaki, berfungsi untuk menyanggah atau menopang mikroskop. Dan revolver, berfungsi untuk menempatkan lensa objektif. Nah, itu adalah bagian-bagian mekanik dari mikroskop. Ini adalah gambar bagian-bagian mikroskop. Nah, di sini ada lensa okuler, yaitu lensa yang tempat kita mengamati. Kemudian ini tabung. Kemudian ini
revolver. Selanjutnya ini adalah lensa objektif, lensa untuk mengamati preparat. Kemudian ini meja benda, di bawahnya ada kondensor dan diafragma. Kemudian ini cermin, kemudian ini kaki. Nah, di bawah sini ada sendi inklinasi. Kemudian ini pegangan sedia. Ini pegangan, skrup pengarah halus dan skrup pengarah kasar. Nah, jadi sebelum menggunakan mikroskop, kita harus mengenal bagian-bagian mikroskop. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan mikroskop? Nah, ini yang pertama, siapkan mikroskop. Cara membawa mikroskop yaitu tangan yang satu memegang lengan mikroskop, tangan lainnya memegang alas mikroskop. Nah, ini. Jadi, cara memegang waktu membawa mikroskop itu harus benar. Mikroskop harus diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Selanjutnya, putar revolver. Nah, ini. Posisikan lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada satu poros dengan lensa okuler sampai terdengar bunyi klik. Selanjutnya, memasang lensa okuler yang memiliki perbesaran sedang sampai cahaya tampak terang berbentuk bulat. Dengan mengatur diafragma dan cermin untuk mendapatkan cahaya yang terang. Jadi kita atur diafragma dan cermin. Nah, selanjutnya kita siapkan preparat yang akan diamati. Nah, ini ya, ini adalah preparat yang akan diamati. Letakkan di meja, lalu dijepit dengan penjepit. Agar diperoleh gambar yang jelas, yaitu dengan mengatur fokus cahaya melalui pemutar kasar dan pemutar halus. Nah, jadi ini kita atur agar objek yang didapat akan jelas. Selanjutnya, bila preparat sudah terlihat, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, bisa memperbesar hasil pengamatan objek dengan perbesaran 40 kali atau 100 kali dengan memutar revolver hingga bunyi klik. Nah, ini bisa kita putar revolver untuk pembesaran pengamatan objek. Nah, setelah selesai, mikroskop dibersihkan lalu disimpan. Nah, demikianlah cara menggunakan mikroskop. Selanjutnya penugasan 9, silahkan kalian baca dan kerjakan. Penugasan 9 ada soal esai dan soal pilihan ganda. Demikian materi kita hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.